Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel anissa.sna_sharing. Nah, teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi terkait dengan tips dan kesalahan saat seleksi administrasi CPNS, khususnya untuk formasi dosen Kemendikbudristek. Untuk lebih jelasnya, silahkan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk bagikan channel ini kepada teman-teman yang lain ya. Selama proses seleksi administrasi, kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi, yaitu dengan dokumen pelamar yang diunggah dalam laman https://sscisn.bkn.go.id. Kemudian, hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman yang telah tertera dalam layar, dan peserta yang dinyatakan memenuhi syarat atau MS untuk seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian seleksi CASN dan berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi dasar atau SKD. Hal ini sesuai dengan informasi yang didapatkan pada seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun anggaran 2023. Teman-teman semuanya, jadi disclaimer dulu dari awal ya, bahwa channel ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri dan juga hasil dari saya mengamati pada seleksi dari teman-teman saya yang ikut berjuang pada tahun 2023. Nah, dari yang saya amati dan saya dapatkan, tips seleksi administrasi dari saya yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Yang pertama, baca dan cermati jadwal penerimaan CPNS. Nah, teman-teman semuanya, biasanya kementerian telah memberikan jadwal secara detail seperti yang tertera dalam layar. Jadi, di situ ada dimulai dari pengumuman tentang penerimaan CPNS sampai dengan usul penetapan NIP, sudah ada jadwal secara pasti. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam setiap tahapnya pemerintah atau Panselnas akan mengganti beberapa jadwal apabila memang diperlukan. Sehingga silahkan teman-teman semuanya baca dan cermati, jangan sampai salah ya. Terus untuk yang kedua, tentukan formasi dengan melihat unit kerja atau kebutuhan. Nah, hal ini sangat penting sekali ya teman-teman semuanya, karena untuk memilih seperti yang kita tahu sendiri bahwasanya seleksi CPNS itu sangat banyak sekali peminatnya, dan biasanya saya memilih bagaimana cara untuk memilih formasi yang sesuai dengan jurusan yang saya dapatkan atau ijazah, kemudian disesuaikan juga dengan unit yang memang kita minati. Jadi di situ sangat penting sekali untuk diperhatikan. Yang ketiga adalah mempelajari panduan. Panduan sudah ada dalam website masing-masing atau dalam kementerian masing-masing yang telah dijadwalkan. Dalam hal ini yaitu Kemendikbudristek. Nah, di situ akan ada panduan secara lengkap yang telah bisa teman-teman akses. Yang keempat adalah persiapkan berkas. Nah, dari pengumuman penerimaan CPNS sampai dengan pendaftaran itu ada tenggat waktu yang lumayan ya teman-teman semuanya. Jadi, biasanya 2 bulan 3 bulan sebelum adanya pengumuman penetapan formasi, sudah banyak nih beberapa hal yang bisa kita siapkan seperti persiapan berkas. Nah, berkas ini masing-masing kita bisa siapkan sejak awal agar nantinya tidak terburu-buru. Nah, yang kelima itu cek kembali sebelum submit. Nah, ini penting sekali ya untuk dilakukan, nanti akan saya sampaikan pada slide yang selanjutnya. Untuk penetapan formasi, nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan informasi terkait dengan kebutuhan masing-masing unit satuan yang akan diumumkan dalam website dari masing-masing kementerian. Seperti contohnya pada Kemendikbudristek, teman-teman semuanya akan mendapatkan informasi seperti gambar di samping. Jadi nanti ada nama jabatan dalam hal ini yaitu untuk asisten ahli, yaitu untuk S2 ataupun ada juga yang khusus S3. Kemudian kualifikasi pendidikan itu dapat teman-teman cermati. Kemudian ada keterangan pendidikan, ada alokasi kebutuhan dan juga penempatan.
Nah, teman-teman semuanya, dalam hal ini, teman-teman semua harus benar-benar memperhatikan terkait dengan kualifikasi pendidikan dengan ijazah yang teman-teman miliki. Karena banyak sekali yang gugur dalam tahap administrasi gara-gara tidak sesuai antara kualifikasi pendidikan dan ijazah yang bagi pelamarnya. Nah, kemudian tips dari saya untuk memperbesar peluang, silakan teman-teman semuanya cermati benar-benar ambil kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan teman-teman miliki, kemudian pilih kebutuhan formasi yang kiranya cocok dengan Anda, yang nantinya Anda nyaman ketika bekerja di sana, dan yang kedua adalah besarnya peluang yang kira-kira dapat teman-teman miliki. Setelah mendapatkan formasi yang teman-teman yakini, hal yang perlu dilakukan setelahnya adalah mempelajari kembali panduan dari masing-masing instansi. Nanti dalam website CASN untuk pendaftaran CPNS, nanti teman-teman semuanya akan mendapatkan apa saja persyaratan dari masing-masing instansi karena biasanya masing-masing instansi memiliki persyaratan khusus yang berbeda-beda. Kemudian persyaratan ini juga dapat disesuaikan dengan formasi yang teman-teman ambil, misalnya jalur kumlot ataupun umum ataupun yang lainnya. Nah, kemudian berkaitan dengan persiapan berkas, teman-teman semuanya perlu diperhatikan sekali berkas apa saja yang perlu untuk disubmit. Nah, berikut adalah salah satu contoh berkas persyaratan masing-masing instansi khususnya untuk Kemendikbudristek tahun 2023. Nanti akan ada seperti surat pernyataan, surat lamaran, KTP, dan lain-lain. Nah, teman-teman semuanya akan diminta untuk mensubmit file-file tersebut. Kemudian, pastikan sebelum mensubmit, teman-teman semuanya silahkan cek kembali masing-masing file yang telah teman-teman submit dengan mengklik tombol lihat. Karena tidak jarang teman-teman semuanya ada kesalahan yang menyebabkan gugurnya peserta dalam seleksi administrasi karena kesalahan dalam mensubmit file yang diminta. Oleh karena itu, saran dari saya, silahkan dicek kembali setelah teman-teman semuanya mensubmit sebelum teman-teman menyelesaikan pendaftaran. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi administrasi. Yang pertama, kesesuaian formasi dengan kualifikasi pendidikan. Kedua, perhatikan persyaratan, terlebih lagi persyaratan untuk formasi tertentu. Biasanya, formasi untuk umum, kemudian untuk kumlot dan lain-lain memiliki perbedaan seperti penambahan persyaratan dokumen. Yang ketiga adalah terkait dengan submit dokumen. Ini perlu sekali untuk dicek kembali. Yang keempat adalah pengisian biodata diri. Jadi nanti kita akan diminta untuk mengisi biodata diri kita dan di situ terkadang biasanya ada kesalahan-kesalahan yang dapat menyebabkan gugurnya peserta dalam seleksi administrasi. Oleh karena itu, keempat hal ini sangat perlu sekali untuk diperhatikan. Nah, apabila teman-teman semuanya ada yang memiliki pengalaman yang sama, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar ya, agar dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Nah, sekarang kita berada pada sub terakhir, yaitu terkait dengan kesalahan yang sering terjadi selama mengikuti seleksi administrasi. Yang pertama, salah upload file. Jadi, masing-masing instansi itu memiliki persyaratan tertentu kan. Nah, tak kala ada kesalahan-kesalahan itu yang menyebabkan peserta itu gugur dalam tahap administrasi. Yang pertama, salah mengupload file. Misalnya yang diminta adalah KTP, ternyata salah melampirkan ijazah. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk mengecek kembali file-file yang telah disubmit. Yang kedua, salah membubuhkan e-materai. Nah, ini juga kesalahan yang banyak terjadi pada tahun 2023 kemarin ya teman-teman. Ternyata pemasangan e-materai itu tidak boleh menutupi bagian tanda tangan kita, sehingga nanti sudah ada panduan khusus yang telah diberikan bagaimana baiknya e-materai itu untuk dibubuhkan. Yang ketiga, salah mengisi
format form. Jadi nanti kita diminta untuk mengisi form lamaran dan juga pernyataan. Nah, nanti jangan salah. Salahnya itu biasanya untuk lamaran terbalik dan untuk upload file pernyataan ataupun sebaliknya. Yang keempat adalah salah menulis tanggal dalam form. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena nanti ada kriteria atau persyaratan khusus dalam penulisan tanggal dalam form. Kemudian jangan lupa ya teman-teman semuanya, kita sekarang ini berada di tahun 2024. Takutnya nanti teman-teman masih belum terbiasa dengan 2024 sehingga masih menulis tahun 2023. Nah, ini perlu sekali untuk dicek kembali. Kesalahan yang kelima adalah terbalik antara tanggal ijazah dan tahun lulus. Nah, nanti dalam pengisian biodata diri, teman-teman diminta untuk mengisi tanggal ijazah dan tanggal kelulusan. Sehingga nanti silakan dicek kembali mana yang tanggal ijazah dan juga tahun kelulusan. Kemudian, ada juga kesalahan dalam upload foto diri. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman semuanya. Ternyata pada tahun kemarin itu ada peserta yang salah dalam upload foto diri, sehingga nanti akan mempengaruhi dalam seleksi administrasi. Ketujuh, salah membaca persyaratan formasi. Nah, ini pentingnya untuk mempelajari kembali terkait dengan kebutuhan dari masing-masing formasi. Dan yang terakhir adalah salah mengisi data diri. Hal ini berkaitan dengan yang di awal, yaitu terkait dengan pengisian data diri. Jangan sampai nanti teman-temannya salah menulis dalam terkait dengan nama, ataupun alamat, ataupun terkait dengan ijazah, ataupun juga berkaitan dengan kualifikasi pendidikan. Oke teman-teman semuanya, sekian tips dan beberapa kesalahan yang sering terjadi saat seleksi administrasi CPNS Formasi Dosen Kemendikbudristek yang dapat saya sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga dengan adanya channel ini dapat menambah informasi dan juga pengetahuan teman-teman semuanya terkait dengan seleksi administrasi. Saya berharap sekali teman-teman semuanya dapat keterima untuk CPNS Formasi Dosen tahun 2024. Semangat terus ya, dan jangan lupa untuk memberikan komentar bila teman-teman semuanya memiliki tambahan informasi agar dapat membangun channel ini dan juga membagi ilmu atau informasi kepada teman-teman yang lainnya. Semangat berbagi, semoga sukses, mari kita sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.